Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everyone? Alhamdulillah. We are going to discuss a new material, but still in relation with the previous material. Our previous material is about text, how to be on time, and it was interesting text. But now we are going to focus on grammar. We'll discuss about perfect, past perfect, present perfect, and future perfect. Baik, kita lihat slide-nya. Baik, nah ini kita akan membahas 3 poin di sini, yaitu past, present, and future perfect. Okay, let's have a look one by one. Past perfect. Nah, kita lihat dulu dari definisi past perfect. Ya. Past perfect itu tenses yang digunakan atau bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aktivitas atau suatu perbuatan atau suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Gitu. Ini mungkin definisi ini masih terlalu abstrak ya, tapi nanti kita akan melihat pada contohnya. Oke, kita ulang lagi nih. Jadi past perfect itu suatu atau dia digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau aktivitas atau action ya, atau kejadian yang selesai pada satu titik di masa lalu sebelum kejadian yang lain terjadi. Jadi yang perlu dilihat dalam past perfect itu 2 poin. Pertama, we have 2 activities or we have 2 action. Ada 2 aktivitas atau 2 aksi atau 2 perbuatan. 2 perbuatannya ini adanya di past, di bentuk lampau. Sudah terjadi. Jadi kalau saya bagi frame-nya ya, ada past, ada present, ada future. Nah, ini semuanya di bentuk lampau, bentuk past. Nah, cuma di bentuk past ini ada 2 kejadian, ada 2 aktivitas. Yang kejadian yang menggunakan bentuk past perfect, itu kejadian yang lebih lampau dibandingkan dengan kejadian yang kedua. Kita lihat contohnya ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini. Bisa kelihatan ya? Saya coba perbesar. Misalnya kita lihat number 1. She had studied English. Nah, kita lihat. Dan perhatikan yang di bold, yang ditebalkan di sana. She had studied English before she moved to Jakarta. She had studied English before she moved to Jakarta. Kalau kita lihat bentuk kalimat ini, ya, ini dua-duanya lampau. Tahu dari mana lampau? Yang pertama, she had studied, jelas ya, itu lampau. Kemudian bentuk yang kalimat yang keduanya pun she moved. Ini move-nya verb 2, lampau juga. Nah, kalau ada kalimat atau kalau kita mendengar orang menggunakan bahasa Inggris dengan bentuk seperti ini, ya, berarti kata she had studied ini menunjukkan perbuatan yang dilakukan lebih dulu atau lebih lampau dibandingkan dengan kata atau kalimat ini she moved. Jadi pemanaannya ya, jadi pemanaannya untuk kalimat she had studied English before she moved to Jakarta itu pemahamannya ya, kita lihat lagi bahwa dia belajar dulu gitu. Jadi dia belajar dulu bahasa Inggris sebelum dia pindah ke Jakarta. Jadi kalau ditanya mana yang lebih duluan, belajar bahasa Inggris dulu atau pindah dulu ke Jakarta? Maka jawabannya ya dia belajar bahasa Inggris dulu. Baru kemudian dia pergi ke Jakarta. Kelihatannya dari mana? Dari bentuknya ini. She had studied ini. Berarti menunjukkan dia belajar lebih duluan atau lebih lampau. Baru kemudian dia pindah ke Jakarta. Gitu. Nah, past perfect-nya sebelah mana? Ya ini. She had studied English itu menggunakan bentuk past perfect. Nah, kalau ini she moved to Jakarta, ini perfect juga, tetapi
Yang ini yang nggak kita bahas ya. Tapi kalau kita bahas nanti ini ada dalam materi simple past tense gitu. Yang ini, yang bentuk yang kedua ini. Tapi kita fokus yang bentuk ini. She had studied English. Kita lihat kalimat yang kedua. I had that car for 5 years before it broke down. I had that car for 5 years before it broke down. Baik, prinsipnya ada kata had ya. Jadi setiap kata had yang berikutnya kata kerja, oke, kita lihat kalimat di atas lagi nih. Had-nya ini, kemudian ada kata kerja studied dan dia dibentuk menjadi verb 3, maka ini merupakan simple past perfect gitu. Nah, kalimat kedua pun juga sama. Dia ada had ya sebagaimana yang di atas, kemudian diikuti oleh verb 3 juga gitu. Cuman ini verb 3-nya kebetulan had gitu. Jadi bukan berarti ini salah ketik ya atau tidak efektif, tidak efisien gitu. Had-nya ada sampai 22, enggak. Jadi kata yang kedua yang ada di sini itu menunjukkan bahwa dia merupakan verb 3. Verb 3 dari kata kerja have atau punya gitu. Have atau punya. Jadi kalau saya coba ilustrasikan untuk lebih mudah lagi kalimat yang pertama nih ya. She had studied. Kalau kita mau terjemahkan, she had itu kita maknai telah. Studied, belajar. Jadi dia telah belajar gitu. Ini pun juga bisa kita maknai I had. Saya telah. Gitu ya. Had di situ kita maknai telah. Kata had-nya itu, kata had yang kedua atau setelah had yang pertama, ini bukan telah juga artinya, namun ini artinya punya gitu. Jadi kalau kita coba terjemahkan menjadi saya telah punya. Nah, saya telah punya. Cuma kata punyanya itu dibentuk menjadi verb 3. Kenapa? Karena ada kata had di depannya. Gitu. Sehingga kalimat ini kalau kita maknai dalam bahasa Indonesia, I had that car, artinya saya telah punya mobil itu for 5 years, ya, selama 5 tahun, before it broke down. Sebelum mobil tersebut broke down, rusak. Nah, kalau kita coba balik lagi ke dalam pertanyaan, mana yang lebih dulu? Punya dulu 5 mobil, ataukah mobilnya rusak? Nah, tentu secara logika kan pasti punya dulu mobil punya dulu mobil selama 5 tahun, lalu kemudian mobilnya itu rusak. Nggak mungkin kan? Rusak dulu baru punya mobil selama 5 tahun kan nggak? Secara logika nggak logis. Nah, kalau kita ditanya lagi mana bentuk past perfect-nya? Nah ini, I had that car. Saya telah punya mobil dulu selama 5 tahun, lalu kemudian atau sebelum mobil itu kemudian rusak. Ya. Oke, berikutnya. My mother felt bad about selling the house because she had owned it for more than 10 years. My mother felt bad about selling the house. Jadi ibunya itu merasa feel bad ya, merasa nggak enak gitu, merasa nggak nyaman ya menjual rumah karena she had owned it for more than 10 years. Dia punya atau sudah memiliki rumah itu lebih dari 10 tahun. Ya. Pertanyaannya kan sederhana, mana dulu nih? Punya dulu rumah sama 10 tahun atau jual dulu? Gitu. Kalau kita lihat kalimat ini. Coba mana dulu? Punya dulu memiliki perasaan bersalah atau perasaan nggak enak, atau dia punya dulu rumah ya, selama 10 tahun. Ya tentunya punya dulu rumah atau meninggali rumah itu selama 10 tahun, kemudian dia jual. Dan saat dia menjual, dia merasa nggak enak. Jadi kalau kita lihat, kata past perfect-nya ada di ya kata yang kedua ya. She had owned it for more than 10 years. Gitu. Kalimat kedua berikutnya. She said that she had studied hard. Nah, she said that she had studied hard. Sama juga. Jadi kalimat ini pun kalau kita tanya, mana bentuk past perfect-nya? Nah ini, she had studied. Kalau kita coba terjemahkan, dia berkata bahwa dia telah belajar. Coba, kalau kita bandingkan, berkata dulu atau belajar keras dulu? Ya tentunya belajar keras dulu kan. Baru kemudian dia menceritakan bahwa saya bekerja keras loh. Saya belajar dengan giat loh. Gitu. Nah berarti kan kejadiannya dulu atau aktivitas belajar giatnya dulu, baru kemudian dia mengatakan bahwa saya belajar giat. Makanya
kalimat yang tepatnya atau kalimat yang menggunakan past perfect-nya adalah ini, she had studied hard. Oke. Nah, berikutnya juga bisa past perfect menggunakan conditional sentence seperti di bawah ini. If I had not taken a bath fast, I would have missed the train. If I had not taken a bath fast. Jadi jika saya tidak mandi cepat, saya akan ketinggalan kereta. Ingat, karena ini kejadiannya, atau ini menggunakan bentuk lampau, maka kejadiannya sudah terjadi ya. Artinya kejadian aslinya dia mandi dengan cepat, kemudian dia nggak ketinggalan kereta kan gitu ya. Ini kalau dalam conditional sentence ini kita sebut conditional sentence yang ketiga ini. Jadi kejadiannya bertolak belakang gitu. Nah, sama juga kalau kita lihat dari kalimat ini, mana yang menggunakan past perfect? Nah, tentunya ini. I had not taken. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita lihat dari beberapa contoh-contoh tadi, di situ selalu ada dua aktivitas yang dilakukan di masa lampau, di mana salah satunya itu lebih lampau dengan yang lain. Yang lebih lampau inilah yang menggunakan had gitu ya, had gitu. Lalu diikuti oleh verb 3, had gitu, verb 3, had studied, had apa lagi? Had not taken a bath ya. Kemudian had apa lagi tuh? Had car ya, had studied hard gitu. Itu atau had on ya, itu merupakan bentuk past perfect. Itu merupakan bentuk past perfect. Jadi kita bisa menyimpulkan bentuk past perfect itu dia cirinya ada had kemudian verb 3. Nah, berarti you have to learn or you have to recall ya your memory about verb 1, verb 2, verb 3. Nah, ini harus diingat-ingat lagi tuh. Bentuk perubahan verb 1, verb 2, verb 3. Karena itu akan dipakai dalam penggunaan past perfect ini. Ya. Oke. Baik, kita lihat latihan. Tapi latihannya ini tolong ya dikerjakan sendiri saja ya. Oke, nah ini silakan coba dulu latihannya. Kira-kira apa nih supaya kalimat ini menjadi kalimat past perfect? I will feed my cat before I left. Kira-kira apa? Oke, yes. Tambahkan apa? Oke, tambahkan had, kemudian feed-nya ubah ke bentuk verb 3. Verb 3 dari feed adalah fed. Oke. Baik, yang 2 dan ketiga silakan coba sendiri ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang we move to present perfect. Oke, kita lihat lagi pada definisi. Ya, kita lihat lagi pada definisi present perfect. Oke, apakah berbeda atau sama dengan past perfect? Nah, tentunya berbeda ya, karena namanya juga berbeda. Cuma ada kata perfect di situ yang sedikit ada persamaan gitu. Oke, kita lihat. Menunjukkan hubungan antar masa kini dan masa lalu. Nah, jadi ada masa kininya, makanya dia disebut present. Tapi ada masa lalunya, karena disebutnya ada present perfect. Gitu. Jadi kata perfect itu seolah menghubungkan antara yang lalu dengan yang sekarang. Waktu tindakan atau kejadiannya adalah sebelum sekarang, tetapi tidak spesifik. Ya. Misalnya, jadi lampau. Bisa juga tindakan itu lampau, tapi nggak spesifik secara waktu. Atau juga kita sering kali lebih tertarik dengan hasil atau akibatnya daripada tindakan itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa poin. Di saat kita mau menggunakan present perfect, pertama, kalau ada kaitan antara masa kini dan masa lalu, satu. Yang kedua, tindakannya di masa lalu, namun tidak spesifik. Yang ketiga, kita lebih melihat hasil atau akibat ya daripada prosesnya. Nah, ini 3 poin ini yang harus betul-betul difahami. Jadi ciri-cirinya kalau ada kalimat pertama menghubungkan antara lalu dan sekarang, satu. Yang kedua, kalau ada kalimat spesifik waktunya dilakukannya zaman dulu tapi tidak spesifik secara waktu, dua. Yang ketiga, kalau kalimatnya itu kita lebih melihat
hasil atau akibat daripada prosesnya. Nah, ini kemungkinan menggunakan present perfect. Nah, so we are going to have a look at the examples ya, to make it clear. Kita lihat contohnya. Oke. Nah, ini saya coba tambahkan juga bahasa Indonesianya nih, supaya lebih paham. Misal kalimatnya, I have lived in Bristol since 1984. I have lived in Bristol since 1984. Ada kata have lived. Jadi ingat bahwa kalau tadi aja had itu berarti past perfect ya, verb 3. Nah, sekarang ini penciri atau penanda menggunakan present perfect itu ada have-nya. Have, kemudian verb 3 di sini, have lived. Berarti dia present perfect. Tapi kalimatnya ini yang harus kita pahami. Jadi pemahaman atau makna yang harus dipahami di balik kalimat itu, ya, di belakang kalimat itu. Kalau di bahasa Indonesia kan cuma begini, saya telah tinggal di Bristol sejak 1924, selesai. Nah, tapi ada makna yang tersirat di sini, yaitu kalau kita menggunakan kalimat seperti ini, I have lived, maka itu menunjukkan bahwa sejak 1984 hingga sekarang. Jadi kalau ditanya, apakah sekarang masih tinggal di sana? Iya, masih tinggal. Gitu. Jadi ibarat kalau kita berdiskusi menceritakan misalnya asal kita, kampung halaman kita atau orang tua kita gitu, kita mendengarkan cerita mereka. Oh ya, saya tinggal di Jatinangor itu sejak 1990 loh, kata orang tua kita. Berarti itu maknanya kan dari 1990 sampai sekarang gitu. Ya, meskipun kata sekarangnya tidak dia jelaskan. Maknanya tersirat dari kata oh ya saya tinggal sejak 1990. Berarti sejak itu berarti sampai sekarang. Nah, in English saat kita ingin menunjukkan makna yang sama seperti itu, nah you have to use present perfect. Gitu. Dengan kalimat I have lived. Tapi gimana kalau kalimatnya tidak I have lived? Nah, gimana kalau kalimatnya tidak seperti ini? Tidak I have lived, tapi I lived, ya, tanpa have. Apakah akan berbeda maknanya? Jelas akan berbeda. Kalau kalimatnya cuma I lived, ini berarti bentuknya bukan lagi present perfect. Ini bentuknya menjadi simple past tense. Gitu. Simple past tense, bedanya yang paling mendasar, kalau simple past tense itu, dia tidak berbicara sekarang. Gitu. Jadi nggak berbicara apakah sekarang dia tinggal di sini, nggak begitu. Bisa jadi dia udah nggak tinggal lagi di sini. Misalnya gini, nenek itu tinggal di sini. Nenek itu tinggal di sini tahun 1924 misalnya. Nenek itu tinggal di sini tahun 1924. Ya udah selesai gitu. Bisa jadi pertama neneknya meninggal, sudah meninggal. Yang kedua neneknya itu mungkin pindah entah kemana. Ya. Yang ketiga, pokoknya kita tidak mempedulikan sekarang. Yang kita pedulikan bahwa kalimat itu adalah kalimat lampau dan selesai di masa lampau. Itu kalau menggunakan simple past tense. Kalau kita bentuk kalimatnya I lived. Tapi kalau I have lived, maka ada hubungan yang ke sekarang. Makanya itu yang paling pertama. Jika kalimat itu ada kaitan antara dulu dan sekarang. Itu ya yang harus kita bedakan. Contoh lagi kalimat yang kedua. She has been to the cinema twice this week. Nah ini, kata she has been to the cinema twice this week itu, kita nggak peduli kapan hari spesifiknya gitu, nggak peduli. Ya. Artinya kalau kita lihat kalimat di sini, dan minggu ini belum berakhir. Maksudnya this week, twice this week. Pokoknya selama 2 minggu ini, 2 pekan ini, dan minggunya itu belum beres gitu. Misalnya kan minggu itu dihitung dari Senin sampai dengan Minggu gitu, Senin sampai dengan Minggu. Nah, dia bicaranya mungkin di hari Sabtu atau mungkin di hari Jumat bahwa dia itu ke sinema sekarang ini 2 kali loh this week. Jadi dari sejak kapan? Mungkin waktu hari Senin yang udah lewat, atau mungkin lewat dari hari Jumat gitu, atau Senin kemudian hari Kamis. Nah entah nih besoknya gitu. Yang penting sampai dia berbicara itu udah 2 kali. Gitu. Dan bisa jadi 3 kali nambah. Kalau pas hari Sabtu Minggunya dia datang lagi. Nah yang jelas kalimat present perfect dia melihat dari waktunya nggak spesifik ya, ke waktu lampau. Gitu.
Sama juga dengan kalimat yang ketiga. We have visited Portugal several times. Jadi tindakannya berulang, dan juga kita nggak tahu kapan spesifik waktunya. Apakah setahun yang lalu, apakah kemarin, gitu. Yang penting dia mengunjungi Portugal several times. Karena nanti, kenapa sih dia menggunakan present perfect? Kenapa nggak cukup we visited Portugal 10 times misalnya? Ya karena memang yang kita ingin atau yang dia ingin sampaikan bukan pada kapan-kapannya gitu, bukan pada waktu yang spesifiknya, tetapi dia ingin menyampaikan informasi atau bahkan akibatnya gitu. Misalnya, ya saya sudah beberapa kali ke Portugal, ternyata di sana ya biasa aja. Itu kan berarti ke hasilnya, bukan kepada proses perbuatan. Makanya dia bisa menggunakan bentuk present perfect. Ya. Sama juga dengan ini, I have just finished my work. Jadi bisa dipakai nih tindakan yang baru saja selesai atau berakhir. Boleh. I have just finished my work. Just finished, baru selesai. Kapan baru selesainya? Mungkin ya beberapa saat kemarin, beberapa saat lalu, tidak spesifik waktu. Tapi yang jelas sekarang udah selesai nih. Kalau misalnya disuruh membuat PR, ya membuat PR misalnya dikumpulkan, saat kita bilang I have just finished, itu sudah siap untuk dikumpulkan. Bukan saat beres gitu ya, tapi saat sudah selesai. Kapan selesainya? Ya mungkin sehari kemarin, atau mungkin beberapa jam kemarin. Dan kita, we don't care about when, gitu. Kita nggak peduli kapan-kapannya. Yang kita peduli adalah the result, hasilnya. Gitu. Right, so we go next to contoh atau latihan. Latihan. Nah, silahkan nih. Saya pilih yang mana ya? Yang ketiga nih ya. Isi yang satu dan kedua silahkan. Yang saya ketiga nih. She blah 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 visit them frequently. Yang jelas kalau present perfect pasti setelah she harus pakai ya has ya. She has. Ya, he has. Kalau they berarti have gitu ya. Lalu kata berikutnya pakai bentuk verb 3. Jadi she has visited them frequently gitu. Itu bentuk present perfect. Satu-duanya silahkan coba. Okay, if you have any questions, you can write in my comment. Boleh di Google Classroom-nya, boleh via WhatsApp, okay, atau juga boleh di channel YouTube saja. Boleh ditanya di situ. Baik, kita lihat lagi yang the last part of perfect, future perfect. Oke, future perfect ya. Baik, definisinya. Future perfect ini dia merujuk ke kejadian yang sudah selesai di masa depan. Saat kita menggunakan tenses ini, kita membayangkan diri kita di masa depan dan membicarakan kejadian atau tindakan yang akan selesai pada waktu setelah sekarang. Terus ini sering dilakukan sama ekspresi waktu. Jadi agak abstrak, cuma nanti kita lihat secara kalimatnya, secara contohnya. Itu kan mungkin akan memperjelas ya. Yang pasti adalah begini. Karena di sini menggunakan bentuk atau ada kata future itu kan masa depan yang belum terjadi. Ya. Namun karena dia menggunakan atau ada kata perfect di situ, berarti ada bentuk sesuatu di masa depan, ya, sesuatu di masa depan. Namun sesuatu di masa depan itu nanti akan beres gitu di saat waktu-waktu tertentu yang nanti akan dinyatakan di sana. Tapi kedua kejadian ini belum terjadi, baru rencana gitu. Makanya disebutnya future, ya. Jadi baru rencana, namun kita duga kuat dia akan selesai gitu. Ya, jadi saya ulangi lagi, bentuk future perfect karena katanya itu ada future, masa depan, berarti baru rencana, belum kita lakukan. Namun dengan future perfect itu kita memiliki pemahaman bahwa diduga kuat di masa lalu atau di masa depan itu peristiwa tersebut akan selesai. Itu pemaknaan. Baik, supaya lebih jelas kita lihat contoh. Oke, contohnya ini. I will have been here for 6 months on June 23rd.
I will have been here for 6 months on June 23rd. Jadi kata Juni 23 ini maksudnya belum kita lakukan ya. Misalnya sekarang bulannya masih bulan Februari gitu. Juni ini nanti gitu ke depan. Jadi bukan bulan sekarang yang Agustus ya, tapi ini maksudnya anggaplah bulan kita ini bukan bulan Juni, belum bulan Juni, masih mungkin bulan Februari, Januari, atau Maret, atau April, atau Mei gitu. Nah yang jelas, I will have been here for 6 months. Saya akan di sini atau telah akan di sini saat Juni 23. Gitu. Itu bentuk. Jadi bentuk future-nya dari sini kelihatan. Future perfect-nya dari I will have been. Gitu. I will have been. Belum kejadian, tapi akan terjadi. Jadi kuat akan terjadi saat ini muncul. Juni 23 tahun. 23. Tanggal 23. Contoh begini. Misalnya usia kalian 16 tahun. Ya. Sekarang bulan Agustus. Misalnya lahirnya September. Tanggal 1. Misalnya ya, September tanggal 1. Sekarang usia 16 tahun. Lahirnya September tanggal 1. Sekarang masih bulan Agustus. Tanggal akhir. Mengapa sekarang masih tanggal 31 Agustus 2021. Maka kita akan mengatakan, nanti tanggal 1 September, saya akan 17 tahun. Saat kita berbicara, belum September tanggal 1. Masih 31 Agustus 2021. Nah, tapi kita meyakini, insya Allah, besok saya tanggal 1 September, saya 17 tahun. Ya, kayak gitu. Jadi, it's still a plan, masih rencana. It's a future. It is because so we call it future, gitu ya. Namun dengan menggunakan bentuk future perfect, kita menduga kuat bahwa besok, gitu. Besok saya akan 17 tahun, kayak gitu. Itu maksudnya dari future perfect. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Nah, bentuk ini by the time you read this, I will have left. Nah, by the time ini bisa bermakna when, ketika. Jadi, by the time you read this, ketika kamu baca ini, saya akan telah pergi. Nah, jadi mungkin kita buat surat atau buat pesan, dianya masih tidur atau dia mungkin tak kemana dulu, lalu kita bilang, saat kamu baca ini, saya udah pergi ke sekolah loh, gitu. Nah, ada kata by the time. Jadi ciri-cirinya, seringkali ciri-cirinya kalau kita menggunakan bentuk future perfect, itu ini yang sering dipakai, by the time. Atau ini, by this time. Atau by, kata waktu biasanya, setelah by jamnya, misalnya. Atau when. Tapi tetap penanda utamanya, will. Karena future tadi, ingat, future perfect. Berarti setelah will pakai have. Will have left. Gitu. You will have finished. One day, ini will not jadi one. Ya, one day have arrived. Atau will you have eaten. Pasti pakai will have left. Tapi maknanya sama. Yang ketiga, misalnya you will have finished your report by this time next week. Kamu akan selesai ya mengerjakan laporan ini minggu depan. Nah, atau kamu tidak akan sampai loh. Apakah kamu akan sampai jam 5? Nah, gitu ya. Atau kamu udah makan saat saya menyebut kamu. Ini bentuk-bentuk. Oke, ini contoh dari future perfect. Kita lihat latihannya. Nah, tinggal ditambahin aja nih. Tinggal kira-kira dilengkapin pakai kata, gampang aja ya, saya coba nomor 1 nih. By the time you sleep, kata kuncinya by the time. Ketika kau tidur, kira-kira setelah I pakai will, dan jangan lupa pakai have sebagai bentuk penanda perfect-nya. Kemudian finish-nya harus bentuk keberapa? Yes, ketiga. Jadi I will have finished my homework. Itu by the time you sleep, I will have finished my homework. 2 dan 3-nya silahkan coba sendiri. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. If you have any questions, you can write your questions and send or deliver to my WhatsApp, or you can write in Google Classroom, or you can also put your comment on my YouTube channel. Thank you very much. See you later. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.